Shalom, selamat pagi. Apa kabar kita semua? Puji Tuhan, kita baik-baik, kita sehat-sehat. Ya, walaupun banyak hal yang kita hadapi, walaupun banyak hal yang kita alami dalam minggu ini, tetapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk segala sesuatu yang Ia telah berikan bagi kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan melanjutkan untuk khotbah di 3 minggu yang lalu di dalam Kejadian pasal 22 ayatnya yang ke-9. Kita baca ayat 9 sampai ayatnya yang ke-19. Kepercayaan Abraham diuji, kita baca bersama-sama. Kejadian 22 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-19. Kepercayaan Abraham diuji, ayat 9, 1, 2, 3. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikannya Ishak, anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tertanduk tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Tuhan dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampailah mereka dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak, seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh karena keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengar firmanku. Kemudian kembali Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Betseba, dan Abraham tinggal di Betseba. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, 2 minggu yang lalu saya sudah membagikan kepada kita ayat pertama dan ayat kedua. Dan hari ini saya akan melanjutkan, saya tidak akan ulang kembali. Nanti Bapak Ibu bisa lihat, kita puji Tuhan karena kita sudah punya channel YouTube. Bagi Bapak Ibu yang bisa mendengarkan khotbah minggu-minggu, bisa dibuka di sana. Nah, coba kita perhatikan Bapak Ibu Saudara, di ayat ketiga, setelah Abraham mendengarkan suara Tuhan, dan ia berkata, ya Tuhan, firman-Nya ambillah anakmu. Kemudian ayat ketiga dikatakan bahwa keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham, ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkat ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pagi-pagi benar, bangunlah Abraham. Nah Bapak Ibu Saudara, setelah Abraham mendengar suara Tuhan, setelah Tuhan berfirman kepada Abraham, dan ia berkomitmen, saya harus menjalankan apa yang Tuhan telah firmankan. Saya harus menjalankan rencana dan kehendak Tuhan. Maka pagi-pagi benar, keesokan harinya, ia bangun. Berarti bisa kita mengerti di sini, ketika Tuhan berfirman, bisa waktu dia tidur, atau sebelum hari di mana dia menyerahkan Ishak kepada Tuhan.
Jadi sebelumnya Tuhan berfirman, maka esok harinya ia bangun tanpa perubahan pikiran sedikit pun. Apa yang Tuhan telah firmankan kepadanya dan apa yang dia telah komitmen kepada Tuhan, dia lakukan keesokan harinya. Dia belah kayu, dia ikat pelana keledainya, dan ia memanggil bujangnya. Dia bilang, kita harus pergi ke Gunung Moria, di mana tempat Tuhan tunjukkan untuk saya mempersembahkan korban bakaran kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, perhatikan di sini bahwa Abraham sama sekali tidak goyah. Abraham tidak berubah pikiran selama ia tidur satu malam mungkin ya. Dalam waktu itu mungkin dia berpikir-pikir, Tuhan, yang lain saja sudah, ganti yang lain, ganti yang lain, ganti yang lain. Ada Ismail yang dipersembahkan. Kalau saudara kita sebelah itu mereka bilang Ismail yang dipersembahkan, bukan Ishak. Tapi Alkitab mencatat bahwa yang dipersembahkan bukan Ismail tetapi Ishak. Anak satu-satunya dia persembahkan, dia berikan kepada Tuhan. Tidak ada perubahan pikiran sedikit pun. Dan dia tidak mengubah apa yang telah dia komitmen kepada Tuhan. Maka keesokan harinya ia bangun dan ia melakukan apa yang telah ia dengar dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita pun kadang-kadang berjanji kepada Tuhan. Kita berkomitmen kepada Tuhan. Tapi kadang-kadang karena berjalannya waktu dan keadaan situasi kondisi yang kita hadapi, seringkali kita tidak menempati apa yang telah kita janjikan itu kepada Tuhan. Atau kita sudah melakukan itu dan pada akhirnya kita menyesal, Bapak Ibu Saudara. Saya pernah, waktu saya PPL, ada seorang pemuda, ketua pemuda di tempat saya PPL waktu saya kuliah di sebuah gereja. Dia bersaksi begini, minggu lalu dia memberikan persembahan kepada Tuhan. Dengan jumlah sekian, begitu dia sebutkan. Kemudian setelah ia pulang ke rumah, dia menyesal. Kenapa dia menyesal? Dia bilang, Tuhan, kenapa saya berikan ini? Ini uang satu-satunya yang saya miliki. Saya makan apa? Mungkin karena dia dengar firman Tuhan hari itu, maka hatinya begitu keras untuk mendorong dia, serahkan. Tapi setelah ia sampai di rumah, dia bersaksi bahwa dia bilang, teman-teman, minggu lalu saya menyesal telah memberikan persembahan di dalam kantong kolektor kepada Tuhan. Saya pikir waktu dia bersaksi, dia bilang, saya menyesal karena hanya saya berikan jumlah sekian begitu. Maunya saya berikan lebih besar begitu. Tapi dia bersaksi bahwa dia menyesal memberikan jumlah segitu begitu. Maunya dia kurangi seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak tahu kalau kita alami hal itu atau tidak ya. Kalau kita pernah memberi lalu kita pulang kita pikir-pikir, tadi saya berikan ini, besar sekali ya. Atau kalau kita sudah di rumah sudah kekurangan ini, kemarin kenapa saya berikan? Ambil setengahnya sudah boleh, saya pakai untuk minggu ini begitu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar dari Abraham bahwa apa yang dia komitmen kepada Tuhan, apa yang dia telah janjikan kepada Tuhan, ia bayar, ia lakukan tanpa perubahan sedikit pun di dalam hatinya dan di dalam pikirannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lihat ayatnya yang keempat. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatan padanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada bujangnya, tinggallah di sini dengan keledai ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah dia mendengar apa yang difirmankan oleh Tuhan, lalu Tuhan suruh dia pergi jauh dari tempat dia tinggal. Kalau kita ada di posisi Abraham, mungkin saja kita bilang, kenapa tidak dipersembahkan di pinggir rumah sini saja? Dekat kok, ngapain ke Gunung Moria? Jalan kaki lagi. Kalau kita lihat di ayat situ memberikan keterangan bahwa 3 hari perjalanan menuju Moria. Bapak Ibu Saudara, kalau perjalanan 3 hari itu ya lumayan luar biasa ya.
Kalau kita orang yang tinggal di kota, mungkin kita tidak rasa jalan. Tapi kalau orang yang tinggal di kampung, jalan 3 hari itu biasa bagi mereka. Bahkan 1 minggu pun, 2 minggu pun perjalanan berhari tidak apa-apa. Tapi bagi kita orang yang di kota, kita jalan 15 menit saja, itu semaput sudah nafas tinggal satu-satu. Apalagi lihat di sini mereka membawa apa? Kayu api. Kayu mereka membawa keledai. Saudara, ini bukan perjalanan yang biasa-biasa. Ini perjalanan yang sangat jauh, 3 hari perjalanan. Apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Bukankah Abraham bilang, Tuhan dekat sini saja. Kamu sudah minta anak yang tunggal, dekat sini saja sudah. Tapi kehendak Tuhan Bapak Ibu Saudara bukan dekat rumahnya dipersembahkan. Minggu lalu saya sudah bilang bahwa Tuhan yang menentukan korban dan Tuhan menentukan tempat. Kita tidak boleh pilih-pilih. Dan Abraham tidak boleh pilih-pilih itu. Kamu harus persembahkan ke Gunung Moria. Itu tempat yang saya kehendaki. Korbannya siapa? Ishak. Kamu tidak boleh tawar-tawar di situ. Mau jalan berapa hari kan? Itu bukan urusan itu. Kamu punya urusan. Yang penting rencana saya harus terjadi. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, apa maksudnya dari ayat ini? Maksud dari ayat ini memberikan pesan bahwa bukan hanya Abraham dituntut untuk memberi. Bukan hanya Abraham dituntut untuk rela menyerahkan apa yang dia punya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan mau bahwa supaya dia taat menjalankan kehendak Tuhan. 3 hari perjalanan, saya bilang tadi perjalanan yang begitu panjang. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, minggu lalu saya bilang bahwa jikalau ada kita di posisi Abraham, mungkin kita angkat tangan dan kita menyerah kepada Tuhan. Tetapi saya mau biarlah Abraham ini menjadi contoh bagi kita untuk memberikan motivasi iman kepada kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dalam hal ini Abraham dibuat Tuhan, di ayat 4 itu ya, dibuat Tuhan supaya taat dan mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Dan Abraham sendirilah yang akan mempersembahkan itu. Tidak boleh diwakili Bapak Ibu Saudara. Coba perhatikan di ayatnya yang ke-5. Maka kata Abraham kepada bujangnya, tinggallah di sini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Nah Bapak Ibu Saudara, Abraham tahu tidak siapa yang dipersembahkan. Dia tahu Ishak yang harus dikorbankan. Tetapi menarik di sini bahwa dia bilang kepada bujangnya, tinggal di sini kami, berarti kami Abraham dengan Ishak. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami juga, berarti Abraham dan Ishak kembali kepadamu. Nah ini luar biasa Bapak Ibu Saudara. Dari mana Abraham tahu? Kalau Ishak dipersembahkan berarti dia tinggal seorang diri kembali. Tidak mungkin 2 orang. Tetapi dalam ayat ini dikatakan bahwa kami akan sembahyang dan kami akan kembali kepadamu. Mengapa dia tidak membawa bujangnya? Mengapa dia tidak membawa istrinya untuk bersama-sama mempersembahkan? Ayo istri Sarai, kita sama-sama ini keluarga Allah, mempersembahkan korban kepada Tuhan dengan bujang-bujang. Tapi istrinya tinggal di rumah, bujangnya tinggal dan tidak ikut tinggal di tengah perjalanan. Bapak Ibu Saudara. Nah perhatikan bahwa Abraham belajar dari pengalaman masa lalu. Pengalaman masa lalu dengan Sarai apa? Waktu Tuhan berjanji kepadanya, Abraham, kamu akan menjadi bangsa yang besar. Dan kamu akan memperoleh keturunan. Dan istrimu akan melahirkan seorang laki-laki. Tapi apa yang terjadi? Istrinya Sarai memberikan masukan di luar dari rencana Tuhan. Maka ketika datang lagi firman Tuhan kepadanya, persembahkan anakmu, maka dia tidak kasih tahu kepada istrinya.
Dia berani mengambil satu komitmen bahwa saya tidak kasih tahu kepadanya daripada rencana ini gagal di tengah jalan. Daripada persoalan yang sama ketika waktu Tuhan berfirman kepada saya, berjanji kepada saya terjadi kedua kali. Jadi Abraham belajar dari pengalaman masa lalu. Itu sebabnya waktu Ishak dipersembahkan, dia tidak mau bawa. Tetapi dia bilang kepada bujangnya, tinggal di sini, kami sembahyang, kami kembali ke. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ada banyak sekali orang Kristen, anak-anak Tuhan, yang jatuh pada lubang yang sama karena melakukan masalah yang sama. Ada banyak orang-orang dunia hari ini yang jatuh pada lubang yang sama, yang jatuh pada masalah yang sama karena ia tidak belajar dari pengalaman masa lalu. Yang lalu sudah jatuh, terus setelah bangkit kembali, dia ulang lagi masalah itu, ulang lagi. Akhirnya jatuh kepada masalah. Sudah diperingatkan, sudah dikasih tahu, dia sudah tahu bahwa ini masalah nanti kalau terjadi. Tapi ia tetap melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, belajar dari masa lalu, Abraham tidak mau memberitahukan, tidak mau mengajak istrinya. Jangan sampai istri saya memberikan masukan-masukan yang tak masuk akal lagi. Ini bahaya. Dan bisa membawa petaka di dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita lihat di sini bahwa Abraham berani berkomitmen di dalam dirinya bahwa saya tidak akan melakukan kesalahan yang sama di masa lalu. Nah, apakah kita berani berkata demikian juga Bapak Ibu Saudara? Saya percaya kita di dalam jemaat ini ada banyak persoalan yang kita hadapi karena kesalahan kita sendiri. Dan ada banyak persoalan yang kita hadapi juga karena kita tidak belajar di masa yang lalu. Kemarin waktu kami ibadah doa dan puasa, kami belajar tentang Amalek, orang Israel melawan Amalek. Tuhan bilang bahwa catat peristiwa ini di dalam buku. Catat dan bisikan di dalam telinganya Yosua, supaya bangsa Israel tidak melakukan hal yang sama di hadapan Tuhan. Jadi masa lalu itu penting Bapak Ibu Saudara. Jadi pelajaran bagi kita untuk masuk kepada kehidupan yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat 5, kami akan pergi sembahyang dan kami akan kembali kepadamu. Perhatikan ayatnya yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas pasu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawa api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat 7, Bapak Ibu Saudara. Lalu berkata Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham. "Ya anakku," bertanyalah ia. "Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah domba bakaran itu?" Bapak Ibu Saudara, ini kalau anak kita bertanya kepada kita dan kita tahu dia yang akan dikorbankan, kita menangis Bapak Ibu Saudara. Kita menangis dan kita tidak tega lihat mukanya. Karena anak satu-satunya yang dipersembahkan kepada Tuhan. Dan ketika anaknya bertanya kepadanya, "Bapa, ini api sudah ada, kayu sudah ada, mana korbannya?" Abraham tidak bilang, "Kamu yang harus dikorbankan anakku." Dia tidak bilang bahwa engkau yang diminta oleh Tuhan dikorbankan hari ini di Gunung Moria. Tetapi dia bilang di ayatnya yang ke-8, sahut Abraham, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Di awal tadi saya sudah bilang bahwa Abraham tahu siapa yang dikorbankan. Tetapi dia bilang bahwa Allah akan menyediakan.
Dalam tafsiran Wycliffe, Bapak Ibu Saudara, dia memberikan penafsiran di ayat ini, dia berkata bahwa menyediakan itu lebih tepat diterjemahkan yaitu mengurus. Artinya bahwa Abraham ingin menjawab Ishak, berkata demikian, bahwa Tuhan mampu mengurus hal itu anakku menurut rencananya. Tuhan mampu menyediakan. Sekalipun saya tahu bahwa kamu yang harus dipersembahkan. Tetapi saya punya iman, saya punya pengalaman bahwa Tuhan mampu menyediakan, mengurus. Apalagi untuk dia sendiri anakku. Dari mana dia tahu pemahaman ini? Dari mana iman ini dibangun? Perhatikan dalam Kejadian pasal 12 sampai mereka berjalan sampai di pasalnya yang ke-21. Banyak pengalaman iman yang dialami oleh Abraham bersama dengan Tuhan. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah kesulitan peperangan, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Tuhan memimpin dia. Tuhan menyediakan apa yang dia perlu. Sekalipun dia hidup di bawah tenda, sekalipun dia hidup dalam tenda, hidup tidak punya makanan, tetapi Tuhan menyediakan. Artinya, waktu anaknya bertanya begini, di sini sudah ada api, kayu, mana korbannya Bapak? Lalu dia bilang, kalau saya terjemahkan sehari-hari begini, kalau saja dalam perjalanan saya anakku, dari Mesopotamia sampai hari ini Tuhan mampu memelihara, itu untuk diri saya. Tuhan mampu memberikan makanan buat saya. Tuhan mampu memberikan kemenangan kepada saya waktu ada peperangan. Apalagi ini anakku, dia diberikan kepadanya. Tuhan mampu menyediakan, Tuhan mampu mengurus. Jadi kamu jangan takut. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyediakan, Tuhan mampu mengurus. Dari sini kita belajar bahwa ada iman yang bertumbuh di dalam diri Abraham. Nah, iman kita hari ini Bapak Ibu Saudara bagaimana? Apakah dalam perjalanan ini iman kita semakin bertumbuh? Atau iman kita semakin merosot? Atau dengan persoalan yang kita hadapi, iman kita semakin bertumbuh? Atau dalam persoalan, tantangan yang harus kita hadapi, iman kita justru merosot? Dan kita bilang, Tuhan, Engkau ada di mana? Jangan-jangan Tuhan tidak menyertai saya. Jangan-jangan Tuhan tidak ada di tengah-tengah kami umat-Mu hari ini. Harusnya kita belajar dari Abraham ini Bapak Ibu Saudara bahwa biarlah kita mempunyai iman yang bertumbuh. Semakin hari, semakin umur kita bertumbuh, iman kita juga harus bertumbuh. Harus balance Bapak Ibu Saudara. Kalau tidak kita menjadi bayi rohani. Saya pinjam istilahnya Rasul Paulus di dalam surat-suratnya yang dikirim kepada jemaat-jemaat. Kita menjadi bayi rohani di hadapan Tuhan, merengek-rengek kepada Tuhan. Begini, dan lain sebagainya. Tetapi Abraham imannya dewasa sekali. Imannya luar biasa. Bapak Ibu Saudara, waktu Ishak dipersembahkan kepada Tuhan, pertanyaannya begini. Apakah Abraham terpaksa untuk menyerahkan Ishak? Apakah dia terpaksa, aduh tidak enak Tuhan yang minta? Biasa kita begitu ya. Apalagi kalau orang yang kita hormati minta sesuatu kepada kita. Woi, kita bilang aduh tidak enak dia yang minta jadi. Coba kalau orang lain saya tidak akan mau kasih. Tapi karena aduh bapak tua yang datang jadi. Kalau anaknya mungkin saya bisa tolak. Tapi karena bapak tua yang datang jadi ya mau tidak mau ya harus saya lakukan. Apakah Abraham sama seperti itu Bapak Ibu Saudara? Apa dia terpaksa? Satu kali waktu kami punya lauk di rumah, terus istri saya bilang SMS, dia bilang di rumah tidak ada lauk, nanti kalau pulang tolong beli ya. Saya bilang baik, saya beli. Saya sengaja beli satu ayam bakar paha. Saya sengaja beli satu supaya kami makan sama-sama. Nah ini tips saya untuk memelihara cinta kasih di antara kami. Nah Bapak Ibu nanti silakan coba ya di rumah ya.
Silakan coba, pasti akan bertumbuh nanti. Jadi saya punya pemahaman itu, kalau waktu pacaran ada istilah namanya jatuh cinta. Betul ya? Setelah menikah cinta itu harus dibangun kembali. Jangan jatuh lalu tidak dibangunkan kembali, itu bahaya. Makanya ada 01, 02, 03, 04. Kalau cinta yang sudah jatuh menikah dibangunkan kembali. Supaya ya bunga-bunganya ada. Jadi saya beli Bapak Ibu Saudara, bukan saya tidak punya uang. Tapi saya sengaja beli satu. Saya ambil piring, saya buka, kami makan sama-sama. Dia bilang, "Tay, beli berapa?" Dia bilang, "Satu saja." "Cukup kok, tidak apa-apa." Kita cerita-cerita waktu kuliah, cerita-cerita yang pacaran-pacaran tapi putus di tengah jalan. Terus saya ajak dia untuk cerita tentang hubungan kami waktu kami pacaran. Waktu kami pacaran itu Bapak Saudara sudah ya susah-susah gampang begitu ya. Karena kami sudah semester 6 jadi ya bolehlah terang-terangan. Kalau semester 1 sampai semester 6 tidak boleh pacaran. Kalau ketahuan di kantor STT maka kena skor atau kena surat peringatan pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak maka di TO dari sekolah. Nah karena kami sudah semester 6 tapi kami sembunyi-sembunyi saja. Baru nanti kami ketahuan pacaran itu pas kami foto bareng di waktu wisuda. Orang semua kaget, wah, ternyata mereka selama ini pacaran ya. Nah saya sengaja beli satu, terus saya ajak dia pacaran betul. Terus saya bilang kepada dia, "Kenapa dulu kamu menerima waktu saya bilang, apakah kamu mencintai saya, menerima cinta saya begitu?" Terus dia senyum dan dia berkata bahwa terpaksa. Dia senyum dan dia berkata terpaksa. Tapi saya lihat di aura mukanya tidak sesuai dengan kata-katanya. Saya bilang yang benar. Terus dia senyum lagi, dia bilang tidaklah. Nah Bapak Ibu Saudara, apakah Abraham terpaksa menyerahkan Ishak kepada Tuhan? Saya pikir tidak. Abraham tidak terpaksa menyerahkan Ishak kepada Tuhan. Abraham juga bukan memancing Tuhan supaya Tuhan memberikan berkat lebih besar dari Tuhan kepada dia. Tidak terpaksa. Tapi ia menyadari bahwa semuanya dari Tuhan. Untuk Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya berharap hari ini kita yang ada di sini, bahkan setiap pribadi yang dilantik hari ini, saya harap di dalam hati kita jangan karena terpaksa. Karena kalau terpaksa kita harus, maka kita berat untuk melangkah. Harus disuruh-suruh, harus di ini. Kalau terpaksa. Tapi dengan kerelaan hati, tanpa dibilang, tanpa tahu apa yang harus saya kerjakan. Nah Bapak Ibu Saudara, seorang istri di dalam rumah itu tanpa harus disuruh, Mak, masak ini, begini. Dia tahu apa yang dia kerjakan. Kenapa? Karena dia telah taklukkan dirinya di bawah kuasa suaminya. Dan dia akan melakukan apa yang menjadi tugasnya di dalam keluarga. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Terakhir mari kita lihat bahwa Abraham inilah nanti menjadi gambaran Allah yang rela menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai tebusan bagi kita. Anak satu-satunya dia tidak sayang-sayangkan. Dia berikan kepada kita menjadi tebusan. Demikian Abraham memberikan Ishak kepada Tuhan tanpa sayang-sayang. Waktu Ishak diikat oleh bapaknya, ditaruh di atas mezbah persembahan. Dia tidak berontak. Dia tidak bilang, "Bapak, kenapa engkau ikat saya? Kenapa kamu begini ikat saya? Saya tidak bisa bergerak." Ini adalah gambaran Kristus yang rela menyerahkan dirinya bagi setiap kita yang telah Ia tebus. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Biarlah ini kita mengerti. Ayat 17, karena begitu Abraham rela menyerahkan apa yang dia punya kepada Tuhan,
17 dan 19 Tuhan mengulangi lagi janjinya, janji berkat kepada Abraham, bahwa dia akan memberkati dia berlimpah-limpah, membuat keturunannya sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti laut, pasir di tepi laut. Kalau Tuhan sudah janjikan 2 kali, maka pasti itu akan digenapi. Dan kita lihat hari ini sungguh luar biasa Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu harus garis bawahi bahwa ujian ini tidak datang kepada orang-orang yang imannya lemah. Ujian ini tidak akan datang kepada mereka yang karena terpaksa melayani Tuhan, terpaksa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, terpaksa mengorbankan apa yang dia punya kepada Tuhan. Tetapi hanya kepada mereka yang imannya kuat, hanya bagi mereka yang rela menyerahkan apa yang dia punya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat gereja ini hari ini ada, saya lihat gereja ini bukan dimulai dari orang-orang yang kaya yang hebat, tapi gereja ini dimulai dengan keluarga yang sederhana. Ini ada Oma di depan sini. Kalau kita boleh duduk hari ini di kursi begini, ada ini ya, ada keluarga yang mau rela menyerahkan apa yang dia punya kepada Tuhan. Kita dapat kipas angin, tapi karena ada keluarga yang rela menyerahkan kepada Tuhan, maka kita bisa berkumpul hari ini beribadah kepada Tuhan. Di luar hujan, tapi kita di dalam ini bisa beribadah dengan tenang. Kita bisa dengarkan suara mic begini bagus, walaupun kurang profesional begitu. Karena ada orang pribadi-pribadi yang mau menyerahkan apa yang dia punya kepada Tuhan. Pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, apakah kita setelah menikmati ini, kita hanya tinggal begitu saja? Tugas kita adalah meneruskan apa yang sudah ada hari ini. Dan biarlah ini menjadi komitmen kita kepada Tuhan. Dan biarlah kita melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, berkat dari yang diterima Abraham diberikan kepada mereka yang bermental, bukan bermental lemah, tapi mereka yang punya mental mau menyerahkan apa yang mereka punya kepada Tuhan. Kita puji Tuhan. Lalu kita bertanya, nanti kalau saya beri begini-begini, saya tidak bisa makan, saya tidak bisa ini. Kalau kita tanya ke Oma hari ini, Oma pernah tidak makan nasi sampai hari ini? Pasti jawabannya tidak pernah. Karena Tuhan menyediakan. Apalagi kalau kepada Tuhan kita serahkan. Tuhan menyediakan.